Oke, sudah jam 23. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah setia. Tadi lebih banyak, sekarang sudah berkurang. Intinya kalian sudah ada semanya mendengarkan. Sekarang silahkan direnungkan, ambil yang bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan itu proses. Saya tahu tidak mudah. Tiap orang punya waktu sendiri, tapi saya tidak akan menuntut yang rendah, jadi saya akan standar saya tetap tinggi. Jadi saya mengharapkan teman-teman mencapai standar tinggi walaupun tersiap-siap. Saya nggak peduli caranya, karena bukan saya yang memaksa sebenarnya, tapi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan ingin teman-teman itu jadi para pengantin, bukan para tamu. Memang akan standarnya tinggi. Jadi saya hanya menerima standar tinggi. Kita harus berjuang, ada perjuangan manusia, tapi juga nanti terbukti Tuhan itu akan menolong. Demikian materi pada malam hari ini. Sebagai Kohen, saya percaya diri sebagai Kohen, sebagai orang yang menjadi perantara, dan saya dengan iman, dengan kuasa darah salib, saya mengucapkan berkat Kohanim, berkat para Kohen bagi siapapun yang mendengarkan materi pada malam hari ini, yaitu orang-orang yang menyadari dosa Eden, malu, takut, malu karena takut dan jadi satu, lalu bersedia tidak berdalih, jadi artinya bersedia bebas dari dosa Eden. Mungkin tidak cukup dengan satu pengakuan, perlu banyak perenungan tambahan. Diberkatilah kalian yang mendengarkan dan melakukan, bersedia membersihkan diri dari segala dosa, membersihkan diri dari segala berhala gitu ya. Kiranya diberkati. Kalau masih ada kebanggaan lahiriah, dengan bangga, dengan semangat saya mendoakan, saya memberkati, yaitu apa? Supaya kalian dihancurkan sampai merasakan rasa malu, sampai merasakan sakit hati gitu ya. Jadi jiwa kalian harus remuk, kebanggaan kalian harus hilang. Jangan ada kebanggaan lahiriah, jiwani ya. Hanya itu satu-satunya cara supaya kalian diberkati di bidang kerohanian. Tidak ada cara lain. Saya tidak akan lembek, saya tidak akan toleransi. Tidak ada cara lain, kalian harus dihabisi jiwamu, kebanggaanmu itu. Jadi barang siapa sudah dihancurkan kebanggaan lahiriah, maka roh kalian akan tampil berkuasa. Jadi jiwaninya akan tunduk kepada roh. Jadi yang minder akan sanggup melakukan, yang malu akan pede gitu. Tapi juga yang terbiasa sombong akan merendah, yang terbiasa pengen disanjung akan cari, ya sembunyilah, supaya kebanggaan tidak menonjol. Jadi bagi orang-orang yang sudah diremukkan jiwanya, biarlah rohnya bisa keluar, bisa menang, berkuasa, tapi juga akhirnya berbuah. Sangat sulit berbuah pasti, karena saya lihat teman-teman juga tidak semuanya bisa lolos dari sini ya. Remuknya insan nih, bahasanya Watchman nih, yang sangat berkesan bagi saya. Remuknya insan, keluarnya roh. Insan ini jiwa dan nama lain. Jadi jiwamu kalau nggak remuk, rohmu nggak akan keluar, nggak akan tampil. Jadi kalau jiwa remuk itu begini, kamu bisa sakit-sakitan, tapi kamu bisa melayani. Kamu bisa nggak punya sumber daya, tapi tetap bisa melayani dan berhasil. Itu yang saya maksud. Makanya saya tidak peduli orang cengeng dengan pengekan dan berdalih, karena itu jiwa nih. Dalam level roh itu tidak relevan itu. Tangisan dan rengekan nggak relevan. Terlalu kotor. Kita tuh terlalu kotor, terlalu berdosa. Makanya saya nggak heran. Selalu hanya ada sisa-sisa. Kecil sekali. Berapa banyak orang yang 7 miliar kalau nggak salah. Itu masuk surga. Sedikit.
Dari yang masuk surga, berapa banyak yang disebut pengantin? Nah, semakin sedikit. Bahkan di kitab Wahyu disebutkan orang-orang kudus itu ada jumlahnya. Cuman 100 berapa itu? 44 ribu. Yang Kristen aja, apapun mereknya ya, itu 1,5 miliar mungkin lebih. Yang disebut orang kudus hanya 144 ribu. Sulit sekali. Makanya saya nggak peduli kalau standar saya tetap harus tinggi. Kualifikasi kita bukan para tamu yang sekedar pengen hidup enak, enggak. Harus pengantin. Kamu akan tersiap-siap, saya nggak peduli. Meratap-ratap, saya nggak peduli. Saya juga ngalami soalnya, jadi saya nggak peduli orang. Maksudnya saya nggak berbelas kasihan. Karena endingnya berkat, ini berkat Kohanim. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan berkat Kohanim yang asli, ya jalani proses. Jangan banyak protes. Carilah solusi. Kalau kalian menderita pasti ada sebab. Pakailah kitab Amsal. Kalau kamu menderita, ya kamu pasti ada masalah, ada dosa. Itu solusinya. Hancurkan kebanggaan lahiriahmu. Cari, jeli dengan dirimu sendiri. Kenali. Nah, ini mengkonseling diri sendiri. Kenali, kebanggaanku apa toh? Saya ingin dikenal sebagai apa? Rasa malumu itu nanti akan, itu persembahan yang harum gitu. Saya malu Tuhan ini. Kamu malu tapi masih melakukan. Jadi orang-orang seperti ini yang bagi saya emas. Saya nggak menilai orang berdasar jiwanya kuat, duitnya banyak, sanggup ini itu enggak. Bukan itu patokan. Tapi apakah dia rohnya keluar. Jadi kalau rohnya keluar, kamu punya kuasa, punya power. Saya akan respect dengan orang-orangnya. Rohnya kuat. Tapi kalau hanya jiwa yang kuat, saya enggak. Jiwa cengeng saya remehkan, jiwa kuat tidak saya hormat. Yang saya respect, saya beri penghargaan itu yang rohnya kuat. Bisa peka, bisa punya hikmat. Jadi di saat tepat tuh ngerti gitu. Nggak harus pintar, tapi ngerti. Jadi dituntun Tuhan. Ini berkat Kohanim. Ini hanya tersedia untuk orang-orang yang remuk insannya, remuk kebanggaan lahirnya, remuk jiwa. Berbahagialah kalian yang mendengarkan materi yang sangat-sangat berat ini. Tidak ada sekte lain yang seberat ini setahu saya. Tapi inilah yang saya standarkan di standar. Saya harapkan teman-teman menjalaninya dengan sukacita. Walaupun stres, sukacitalah. Karena jiwamu stres, rohmu bisa sukacita. Kalau harus merasa malu, jalani sambil cari solusi gitu. Ada kalanya Tuhan memang ingin malu. Kalau itu berkaca dan kebanggaan lahiriah, jangan melawan. Jangan terlalu melawan intinya. Kamu protes boleh, tapi jangan terlalu agresif lah. Karena nanti memperlama gitu. Jadi kalau kamu dosis rasa malu untuk menghancurkan lahiriahmu itu A gitu, misalnya segini, kamu banyak protes cengeng, ditambahi gitu. Harusnya setahun jadi 2 tahun, harusnya setahun jadi 5 tahun. Nanti kalau ketemu saya hanya akan bilang, wapokmu kapan? Sudah saya bilang, saya sudah memberi wanti-wanti, tapi kok malah protes? Ya diperlama, ditambahi dosisnya. Jadi kalau orang sakit 1 suntikan tidak bisa, ya 2 suntikan. Penderitaan A tidak sanggup, ya 2 kalinya, 3 kalinya, sampai kamu habis. Seperti Ayub, dihabisi benar tuh Ayub di Alkitab. Punya istri misoi kowe, pengen cerai mungkin, punya anak mati semua, punya harta habis, bahkan tubuh penyakitan, semua kebanggaan lahiriah Ayub hilang. Ini berkat Kohanim.
jasmani hancur, mental hancur, penyakitan, harta nggak ada, miskin. Istri juga tidak mendukung, malah mengumpat. Jadi kalau kalian diberi dosis ringan tidak bisa, dosis berat kayak Ayub, saya berharap kalian tidak usah menjalani yang terlalu berat. Tapi seringkali konsekuensi dari pilihanmu yaitu dihancurkan benar. Oke, di dalam nama Yosua Hamasyah saya mengucapkan mandat ini, saya mengucapkan berkat. Amin.